Shalom generasi muda, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah streaming Pemuda Gereja Betel Indonesia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi kami semuanya. Kalau saat ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan, kami percaya semuanya karena kasih karunia-Mu bagi kami semuanya. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, dalam kami boleh mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kami, firman-Mu akan memberkati kehidupan kami, firman-Mu lah yang akan menyelamatkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Haleluya, yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema karakter yang diubahkan. Mari kita buka Alkitab kita, atau Alkitab kita, atau iPad, atau handphone kita, apa yang ada di tangan teman-teman semuanya. Yuk kita buka bersama-sama. Lalu kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 17-24. Demikian firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, puji Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehebat-hebatnya seseorang atau setinggi-tingginya pencapaian kita hari ini, atau sebesar-besarnya pelayanan yang mampu kita lakukan hari ini, teman-teman, tapi kalau tanpa disertai dengan karakter yang baik, maka suatu saat apa yang kita kerjakan itu bisa saja itu menjadi hancur atau tidak bertahan lama. Kenapa? Karena kita tidak memiliki karakter yang baik. Sebaliknya, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita boleh capai hari ini, atau mungkin kita hanya bisa melakukan pekerjaan atau pelayanan yang kecil, mungkin ada di desa, mungkin ada di tempat-tempat terpencil. Tapi dengar baik-baik teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melakukan semuanya itu dengan karakter yang baik, saya percaya pekerjaan yang kecil, pelayanan yang kecil mungkin di mata dunia, itu bisa berdampak, bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya teman-teman generasi muda yang saya kasihi, kita semuanya harus memiliki karakter. Tentunya karakter yang baik. Lalu karakter yang baik itu seperti apa? Yang pasti karakter yang baik adalah karakter yang mau diubahkan seperti karakter Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ada seorang ilmuwan hebat yang bernama Albert Einstein. Dia pernah mengatakan begini, saudara. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seorang itu menjadi ilmuwan yang besar. Namun mereka keliru, sebab itu adalah karakter. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang ilmuwan yang besar, tidak cukup hanya dengan kepandaian atau kepintaran semata-mata. Ini Albert Einstein sendiri yang menyadari dan mengakuinya. Kesuksesan, keberhasilan dia menjadi seorang ilmuwan yang besar ditopang dengan apa? Karakter yang baik. Dan kita bisa lihat teman-teman, hingga hari ini apa yang dihasilkan, keilmuan yang dihasilkan oleh Albert Einstein.
dapat berdampak hingga hari ini. Saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, saya pun belajar tentang apa yang dirumuskan oleh Albert Einstein ini. Dan hingga hari ini pun masih dipakai dan masih berdampak buat banyak orang. Nah, ini luar biasanya ketika kita memiliki karakter yang baik. Apa yang kita lakukan itu bisa berdampak. Dan dampaknya itu tidak hanya sebentar, bisa lama, bahkan bisa mungkin sampai selama-lamanya mungkin bisa diingat oleh orang lain. Nah, yang kedua, saya ingat dengan seorang pemain film, aktor laga, saudara. Ya, kurang lebih teman bermain saya dulu lah. Ya, yang itu dia. Saudara mungkin tahu, namanya Bruce Lee. Bruce Lee pernah mengatakan demikian, pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Oh, luar biasa teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bruce Lee menyadari kekuatan tanpa ditopang dengan karakter yang baik. Bisa jadi kekuatan itu bisa salah digunakan. Alkitab juga mengatakan, anak muda terkenal dengan kekuatannya. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Kalau kekuatan yang Tuhan berikan sebagai generasi muda, kita salah di dalam menggunakannya, apalagi tidak ditopang dengan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang seperti Kristus, saudara. Bisa jadi kekuatan kita sebagai generasi muda itu bisa salah digunakan, saudara. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki karakter yang baik. Semuanya menunjukkan pentingnya karakter yang baik dalam kehidupan kita. Baik itu Albert Einstein maupun Bruce Lee, dia menyadari bahwa karakter yang baiklah yang akan membawa kita untuk lebih lagi bisa berdampak bagi dunia, bagi orang lain, bagi sekitar kita. Nah, tidak peduli apa keadaan kita hari ini, milikilah karakter yang baik di dalam Kristus. Nah, karakter yang baik itu tentunya karakter yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu karakter? Saya coba menjelaskan sedikit buat teman-teman, ya, tapi kita tidak akan membahas yang begitu detail tentang apa itu karakter. Nah, karakter itu adalah sama dengan watak. Watak itu dibentuk oleh bakat keturunan bawaan dari nenek moyang kita. Nah, bawaan itulah yang disebut dengan temperamen. Nah, temperamen bisa dibentuk oleh agama, pendidikan, keyakinan, oleh motivasi. Nah, itulah yang membentuk karakter. Nah, jadi karakter itu modal dasarnya adalah temperamen yang merupakan bawaan atau turunan atau bawaan dasar dari manusia, atau diturunkanlah, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam Alkitab, temperamen menurut Alkitab, ya, di dalam Alkitab biasa juga disebut dengan yang namanya manusia duniawi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan itulah yang disebut dengan kedagingan atau manusia yang fana. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 22, di situ Paulus menceritakan bahwa dia sangat menyadari bagaimana ketika ia ingin berbuat baik, namun ada satu kekuatan di dalam dirinya yang membuat akhirnya Paulus tidak berbuat baik, tapi cenderung untuk berbuat jahat karena dosa dalam dirinya. Nah, itulah bawaannya, itulah kedagingannya, itulah manusia fananya. Dan karakter atau temperamen seperti itulah yang menjadi pergumulan kita. Dan itulah yang harus kita dapat ubahkan bersama-sama di dalam Tuhan. Sebab ketika kita tidak mau mengubahkan karakter itu, atau kita mempertahankan karakter itu, bisa jadi pekerjaan pelayanan yang kita lakukan bisa jadi tidak berdampak besar. Tapi ketika kita mau mengubah karakter itu, maka saya percaya Tuhan akan menolong kita semuanya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah temperamen atau karakter manusia. Dokter tidak bisa, orang tua kita tidak bisa, teman tidak bisa, pacar kita pun tidak bisa, saudara. Tetangga kita apalagi, dia tidak akan mampu mengubah temperamen atau karakter kita, saudara. Tapi saya percaya ada satu pribadi yang bisa mengubahkan temperamen atau karakter kita. Siapakah dia, saudara? Dialah Yesus Kristus namanya. Hanya Yesus Kristuslah
yang mampu mengubahkan temperamen kita, yang mampu mengubahkan karakter kita, yang mampu mengubahkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus memiliki karakter seperti Kristus yang penuh dengan kasih, yang selalu melimpah dalam sukacita dan damai sejahtera. Dia tetap sabar dalam menghadapi segala sesuatu dengan penuh kemurahan hati dan kebaikan. Memiliki kesetiaan dan kelemah lembutan dalam mengikut Tuhan dengan penuh penguasaan diri. Haleluya. Teman-teman bisa baca itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Maksud saya begini, generasi muda, dengar baik-baik. Engkau harus memiliki karakter seperti Kristus. Generasi muda harus penuh dengan kasih. Generasi muda harus penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan hati. Generasi muda juga harus penuh dengan kebaikan, selalu melakukan kebaikan. Dia juga adalah pribadi-pribadi yang setia dan penuh kelembutan. Lebih dari semuanya itu, engkau generasi muda dengar baik-baik, engkau harus penuh dengan roh penguasaan diri. Inilah karakter Kristus yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Oh, puji Tuhan, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan share 3 hal saja, teman-teman. Bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan itu. Yang pertama, saudara, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Untuk memiliki karakter yang diubahkan, tidak ada jalan lain. Kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Kita harus bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak tempo-tempo kata orang saudara, tapi setiap hari saudara harus punya persekutuan dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, bagian akhir, bagian C dikatakan, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Rekan-rekan muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah beranggapan ketika engkau rajin, ketika engkau setia, ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau rajin membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, baik itu persekutuan pribadi, keluarga, dan lain sebagainya, jangan pernah merasa itu semuanya sia-sia. Saya mau beritahu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak engkau membangun hubungan dengan Tuhan, percayalah, karaktermu akan semakin diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengalami hal ini, saudara. Semakin saya banyak bersekutu dengan Tuhan, karakter saya yang pemarah pelan-pelan dibuat lemah lembut oleh Tuhan. Ada banyak hal dalam kehidupan saya yang diubahkan oleh Tuhan, saudara. Kuncinya yang pertama adalah bangun keintiman dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab, seorang nabi yang bernama Paulus, seorang rasul Paulus. Ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karakternya diubahkan oleh Tuhan. Lalu setelah itu, setelah diubahkan oleh Tuhan, dia terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia bangun keintiman dengan Tuhan. Maka karakter lamanya semakin diubahkan oleh Tuhan. Siapa yang tidak kenal Paulus? Paulus itu adalah orang yang sangat membenci kekristenan pada zamannya hari itu. Sebelum dia ketemu Tuhan tentunya. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, karakternya sungguh-sungguh diubahkan, saudara. Dan kalau kita mencatat, melihat Alkitab, hampir setengah dari perjanjian baru semua ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Ya. Itu membuktikan bahwa apa? Persekutuan dia dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pakai dia dengan dahsyat dan ajaib. Bahkan apa yang sudah dilakukannya, kita boleh rasakan hingga hari ini, saudara. Jadi yang pertama, untuk memiliki karakter yang diubahkan, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Semakin banyak engkau membangun hubungan dengan Tuhan, maka karaktermu semakin akan diubahkan. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan? Mari kita mulai menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan juga menginginkan hidup kita diubahkan agar bisa menghasilkan dampak bagi orang lain. Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia punya tagline, generasi dahsyat, generasi yang memberi dampak.
Era kita menuju generasi dasa tahun yang pertama. Kita bergerak, kita berdampak, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Karena itu, bagaimana kita bisa mau berdampak kalau kita tidak mau diubahkan? Kalau karakter kita tidak mau diubahkan. Oleh sebab itu, mari relakan diri kita. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Relakan dirimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Sebab itulah kerinduan Tuhan, saudara. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kau dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat rindu mengubahkan saya dan saudara. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah kita rela untuk diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita mau hidup kita dijamah oleh Tuhan? Apakah kita mau kita diubahkan oleh Tuhan? Karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Sebab banyak orang hari ini, rekan-rekan muda, banyak orang di luar sana, saudara, karena kenyamanan hidup, orang rela, saudara, mengikuti jalan-jalan dunia ini, saudara. Mereka tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Mereka nyaman dengan dunia ini. Padahal mereka tidak tahu bahwa kenyamanan dunia ini, saudara, tidak akan pernah membawa kita kepada kekekalan. Kenyamanan dunia ini justru suatu saat akan membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita, relakan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Relakan dirimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidupmu, karaktermu yang diubahkan, itu boleh berdampak bagi orang lain. Paulus pernah menasihati anak rohani yang bernama Timotius. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat ini sudah populer sekali. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, menganggap engkau lemah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur Tuhan memanggil saya melayani Tuhan di usia saya yang cukup muda, saudara. Saya full time tahun 2000. Dan saya melayani Tuhan hingga hari ini, saudara. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya menjadi seorang gembala, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan terus saya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi bagaimana hidup kita ketika kita sudah bisa menjadi teladan, maka orang lain akan melihat luar biasa kehidupan kita. Dan lewat hidup kita, orang lain akan diberkati oleh Tuhan. Amin, teman-teman muda. Kita mau relakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan? Seperti yang kita baca tadi, harus meninggalkan manusia lama. Saya mau katakan yang ketiga adalah, jangan mempertahankan kehidupan lama kita. Itulah cara supaya kita diubahkan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukankah ini ayat firman Tuhan harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah menerima Kristus, harusnya kita mampu meninggalkan kehidupan lama kita. Kembali kepada Rasul Paulus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Apa dia katakan, saudara? Semua kemegahan yang pernah dia terima, kehebatannya, dia anggap sia-sia semuanya. Karena pengenalan akan Kristus, kata Paulus, jauh lebih mulia. Dan semua masa lalunya dianggap apa? Sampah, saudara. Tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, mari jangan mau pertahankan kehidupan lama kita. Sekalipun kehidupan lama itu enak, sekalipun kehidupan lama itu bisa membuat engkau nyaman, saudara. Tapi beranilah tinggalkan kehidupan lamamu untuk masuk dalam kehidupan yang baru dengan karakter yang diubahkan seperti karakter Kristus. Generasi muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat rindu mengubahkan kehidupan kita. Tuhan sangat rindu mengubahkan karakter-karakter hidup kita. Apalagi kita ini orang timur, orang di Indonesia Tengah, ya, orang-orang di daerah, saudara. Kita punya karakter yang keras, temperamen yang keras. Tapi kalau kita mau, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan karakter kita menjadi karakter seperti Kristus yang penuh dengan kelemah lembutan, saudara. Ada amin, teman-teman. Haleluya. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Transformasi atau perubahan karakter itu bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Saya percaya begini teman-teman. Ketika perubahan itu dimulai dari dalam diri kita, dengan sebuah kesadaran, maka melalui kesadaran itu, pelan-pelan dia akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Sehingga nanti akan keluar dari dalam kehidupan kita karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang sudah diubahkan. Di luar boleh berubah, tapi kalau di dalam tidak berubah, saya kira itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau dari dalam sudah mulai ada perubahan, saya yakin suatu saat orang akan melihat kehidupan kita. Wow, kehidupan dia sudah seperti Kristus, memancarkan Kristus dalam kehidupannya. Ini yang harus kita lakukan. Mulai perubahan dari dalam diri kita. Dan yang bagian terakhir yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah perubahan karakter kita atau transformasi karakter kita. Itu merupakan hasil penyerahan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Semakin banyak kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin mengubahkan hidup kita. Tuhan akan semakin mengubahkan karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Seperti ada pujian yang mengatakan demikian. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Dan Tuhan rindu mengubahkan kehidupan kita, khususnya karakter kita. Banyak berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita untuk mengubah karakter kita. Meninggalkan manusia lama kita, hidup dalam manusia yang baru, yang terus akan diberkati Tuhan dan menjadi dampak bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan firman-Mu saat ini, dan kami mengucap syukur. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ubahkanlah setiap kami, setiap rekan-rekan muda yang mendengarkan streaming ini. Biar kehidupan kami, di masa muda kami mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di streaming yang akan datang. Shalom.